Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubil qisasi, dan syarat-syarat wajib qisas. Syarat-syarat wajib dilaksanakannya qisas. Arba'atun, itu ada 4 hal. Ayyakuna, yang pertama harus ada al-qatilu, pelaku pembunuhan itu balighan, sudah dewasa. Jadi tidak berlaku kalau yang membunuh itu adalah anak kecil. Anak kecil itu enggak ada kisos. Budak pasea nu hiji aya nu maot jadi kisos. Akilan, yang kedua pelaku pembunuhan itu berakal. Jadi kisos tidak berlaku kepada pelaku pembunuhan yang gila. Pelakunya gila, kecuali dia gilanya terputus-putus dan melakukan pembunuhan ketika dia sadar. Berbeda kalau orang mabok kemudian ngebunuh, itu tetap kena karena dia ceroboh. Kecuali yang orang itu nggak nyangka dia bisa mabok, kemudian dia jadi hilang akal, maka ia tidak dikisos. Sugan teh jamu biasa, ternyata arak, jadi we puyeng mabok, akhirnya ngebunuh, itu mah nggak kena kisos. Kecuali yang memang sengaja nggak mabok, sengaja, berarti dia hilang akalnya karena kecerobohan, memang biasa mabok atau memang sengaja minum arak supaya wanian teh, jadi minum arak. Itu anak-anak yang membunuh itu di jalanan seperti geng-geng motor itu minum dulu arak supaya akalnya hilang. Jadi wani, kok setan kan? Bawa samurai, juwer, batu. Itu kan mabok, memang disengaja, itu kena kisos. Wa alla yakuna walidan, dan yang ketiga adalah tidaklah ada walidan, dia sebagai orang tua, lil maktuli, kepada orang yang terbunuh. Jadi bukan orang tua kepada anaknya. Orang tua mah kalau misalkan kejadian ada pembunuhan yang dibunuh anaknya oleh orang tuanya, itu tidak kena kisos, tidak kena kisos. Jadi dia bukan orang tuanya si korban. Itu yang ketiga. Wa alla yakunal maqtulu, dan yang keempat tidak ada korban yang terbunuh itu, yang dibunuh itu anqasa, lebih rendah minal qatil, statusnya daripada orang yang membunuh, pelaku pembunuhan. Bikufrin, karena kekafiran, aurikin, atau karena status budak. Jadi yang keempat adalah yang terbunuhnya itu lebih rendah statusnya dari yang pembunuh karena kekafiran atau karena perbudakan. Yang dibunuh nanti orang kafir, anu ngebunuhna orang Islam, untuk kena kisos. Sekali lagi, ini kalau diterapkan dalam apa namanya tadi kemarin tuh, negara Daulatul Islam, negara Islam. Nah, akhirnya menjadi ada politik hukum. Nah, ini kalau yang matinya orang kafir, baik kafir harbi, kafir jimi, ataupun kafir muahad, itu tidak dikisos.
kalau yang dibunuhnya orang kafir. Atau kalau yang dibunuhnya itu budak, yang pembunuhnya adalah tuan, nggak dihukum kisos gitu. Nah dari sini maka para ahli hukum menganggap bahwa ini tidak masuk dalam kaidah hukum bahwa semua orang punya hak yang sama dalam hukum. Jadi seperti itu. Ya kenapa diberlakukan seperti ini? Karena memang ini namanya juga politik hukum. Bagaimana kalau orang kafir mati, pembunuhnya orang Islam tidak dikisos. Watuk talul, dan harus wajib dikisos al jama'atu sekelompok orang bil wahidi yang membunuh satu orang. Ada pengeroyokan yang mati satu, maka yang pengeroyok itu harus dikisos sesuai dengan perannya. Wa kullu syakhsaini, dan setiap dua orang jarol kisasu berlaku hukum kisos bainahuma antara mereka fin nafsi dalam hal nyawa, yajri maka berlaku pula bainahuma antara mereka berdua fil atrofi dalam motong anggota badan. Jadi kalau ada dua orang yang berantem, dua orang itu berlaku hukum kisos nyawa, salah satunya mati maka yang satunya kisos hukuman mati juga. Maka kalau tidak mati, misalkan patah anggota badannya, maka harus juga berlaku kisos anggota badan. Jadi penganiayaan, potong tayuna teh tangannya patah, sumpung lah gitu. Atau misalkan telinganya nggak ada atau kakinya patah, potong, maka wajib dikisosnya juga seperti itu, tangannya. Lanjut ya. Wa syaraitu wujubil qisasi, dan syarat wajib kisos fil atrofi dalam hal potong badan. Potong badan maksudnya apa ya? Ada seremnya. Ya. Ba'da syaraitil madhkurati, setelah mempertimbangkan syarat-syarat di atas, maksudnya yang tadi, yang 4 hal itu. Isnani, ada 2. Al-ishtiraku fil ismil khaswi, yang pertama sama dalam nama yang khusus. Kalau yang kenanya mata, maka mata lagi. Yang kenanya mata kanan, berarti kanan lagi. Al-yumna bil yumna, yang kanan dengan yang kanan. Wal yusra bil yusra, dan yang kiri dengan yang kiri. Yang kena tangan kanannya, maka dikisosnya tangan kanannya. Yang kena tangan kirinya, maka yang dikisosnya, dipotongnya nanti tangan kirinya juga. Iya. Wa alla yakuna, dan yang kedua harus tidak ada bi ahadit tarafaini, dari
salah satu anggota badan yang dipotong itu syalalun cacat. Mau dikisos dari tangan kanannya, tangan kanannya cacat, berarti itu nggak bisa itu. Wa kullu udwin ukhida, dan setiap anggota badan ukhida bisa diambil min mafsilin, dari persendian. Fa fihil qisasu, maka di dalamnya ada qisas. Kalau misalkan yang patahnya segini, maka diambilnya segini persendian. Kalau segini berarti segini, kalau segini berarti segini. Jadi kalau yang persendian itu bisa dipotong dari sini atau dari sini siku, atau dari sini yang ada persendiannya. Ya kalau korbannya misalkan yang patahnya kiri segini, ya berarti hukumannya yang pelaku itu segini doang, enggak segini, enggak. Jadi adil. Wala qisasa fil juruhi, dan tidak ada kisos fil juruhi di dalam luka kepala maksudnya. Jadi macam-macam luka deh. Di sini dijelaskan ada 10 macam luka kepala. Ada 10 macam luka kepala. Illa fil mudihati, kecuali luka mudihah. Luka mudihah itu terlihat tulang di belakang dagingnya. Nah, itu boleh dikisos. Kenapa? Jadi luka wajah dan kepala itu ada 10. Ada macam-macamnya, ini banyak sekali. Ada harisah, ada damiyah, ada badi'ah, ada simhak. Nah, itu macam-macam. Ada lukanya dikit, ada lukanya dalam, ada yang tulangnya sampai hancur. Nah, itu nggak bisa dikisus. Yang bisa dikisus itu hanya yang kelihatan daging. Ini daging, kelihatan tulang di belakang daging. Misalkan dia kena pesok, tapi tulangnya ketinggalin. Kita bisa dikisus. Itu sampai diterangkan sebegitu jelasnya. Sekali lagi para jamaah sekalian, di dalam hukum Islam itu sebenarnya yang ditekankan adalah bukan pembalasan dendam ataupun penyiksaan terhadap pelaku kejahatan, tetapi yang dilakukan adalah ingin menegakkan keadilan. Karena itu sebaik-baik hukuman adalah memaafkan. Sebaik-baik hukuman adalah memaafkan. Jadi kalau misalkan si korban itu memaafkan, selesai. Memaafkan. Tapi kan si korban itu juga punya keluarga yang mungkin tidak sama dengan si korban. Makanya level kedua adalah diyat, yaitu denda, bayar pakai uang. Kita sering mendengar kalau ada konflik buruh dengan majikan di Saudi, misalkan ada seorang, dulu itu ada orang kita ya yang jadi TKW itu dituntut di penjara, itu dituntut untuk ganti uang 1 miliar misalkan. Itu adalah uang diyat karena dia membunuh si tuannya misalkan atau si majikannya. Nah, ini berlaku di Saudi, ini berlaku. Dulu kita pernah kemudian orang Kerawang ngumpulin duit sampai 1 miliar itu untuk membebaskan saudara kita yang kena kasus pembunuhan. Nah, itu jadi di dalam hukum Islam bukan berarti serem harus dibunuh misalkan, tetapi dengan demikian orang menjadi berpikir berulang kali untuk melakukan pembunuhan gitu. Sehingga batas minimalnya yang paling ringan adalah dimaafkan, batas maksimalnya dikisos. Di antara
dimaafkan dengan dikesos, ada yang namanya bisa diat itu bayar. Nah, sebetulnya semacam itulah yang kita pahami dari hukum Islam. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.